ditinggalkan ya di sini guys, masih bisa dipakai juga, makanya ini masih dipilah-pilah ya, yang bisa di duitkan ya, ditimbang atau dikiloin. Nih dari sini ya mulainya nih. Tapi di sini ada tempat nongkrong guys, tapi enggak kayaknya ya, enggak kena digusur. Jadi emang awalnya dari sini nih. Udah mulai diangkut ya guys ya. Lumayan ini ya dikiloin. Masih laku. Banyak besi-besi yang udah diangkut guys. Iya. Udah mulai pada diangkut-angkutin. Puing-puingnya ini sisa-sisaannya seperti ini ya guys ya penampakannya setelah ditertibkan sama pihak Pemkot mungkin ya. Yang diturunin alat beratnya yang mungil-mungil ya guys ya. Nah emang bangunan liar yang berada di sini itu nggak banyak sebenarnya ya. Tapi ini salah satu meresahkan juga ya. Akses jalannya tuh udah sempit, kecil, ditambah ada bangunan-bangunan liar yang berada di pinggir jalan ya, di bahu jalan. Oke bos. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Tama. Oke, kita masih menelusuri bangunan-bangunan liar ya di daerah Mutiara Gading ya. Jadi ada informasi yang gua dengar bahwa ada penertiban di pintu masuk gerbang PTI guys ya. Tapi di sekitar sini tuh udah mulai ditertibkan ya, kayak bangunan-bangunan liar yang berada di sini nih, Mutiara Gading ini. Jadi sampai sejauh ini Bekasi masih terus berbenah ya guys ya. Ya nanti di depan nih ada perempatan sebelah kanan gitu. Nah contohnya ini nih, udah mulai rata ya. Jadi tukang dagang ini nih kemarin kalau nggak salah dia jual pisang ya, udah mulai diratakan ya. Nah terus juga di depan itu ada tempat base camp ya, base camp abang-abang parkir. Ternyata sudah rata juga nih ya, di sebelah kanan ini udah mulai rata base campnya, sudah diratakan juga guys. Tuh ini pun sama, pedagang-pedagang yang di sini juga udah mulai angkat kaki ya. Jadi konsepnya Bekasi masih terus berbenah guys, sampai menuju goals ya, apa yang diharapkan bersama. Ini termasuk bangunan liar atau enggak ya, tapi dilihatnya sih kayak semi permanen. Dari sini nih tuh, situasi kalinya aman-aman aja ya, nggak yang kumuh atau gimana. Kebersihannya juga udah lumayan ya. Tapi di sini BTW yang gue tahu masih rawan banjir ya guys ya. Yang di depan sana lurus masih rentan banget sama banjir. Tapi kita ambil kanan ini ya. Kita lihat masih berlangsung atau enggak penggusuran yang dilakukan untuk hari ini ya guys ya. Ini dia. Jadi di depan tuh ada tukang ubi ya, kalau nggak salah ubi, tukang duren. Dulu juga pas lebaran haji kemarin pas lebaran haji sempat dipakai untuk jual kambing juga guys di sini guys. Nih dan situasinya sekarang seperti ini guys, sudah diratakan ya. Tuh kalian lihat sendiri. Nah yang ini pernah dipakai kemarin Idul Adha, dipakai untuk jual beli kambing ya di sini guys. Sekarang sudah diratakan
banyak juga ya perabotan-perabotan yang mungkin ditinggalkan ya di sini guys, masih bisa dipakai juga, makanya ini masih dipilah-pilah ya, yang bisa di duitkan ya, ditimbang atau dikiloin seperti ini guys. Nah di sana juga masih terlihat ya dari sini. Yang di depannya ini sudah diratakan juga ya guys ya. Jadi konsepnya emang Bekasi masih terus berbenah sampai sesuai sama harapan kita bersama. Oke, kita geser lagi ya. Tuh, ini kan mulai diratakan. Tukang ubi kalau nggak salah ini ya. Tinggal sisa-sisanya, semoga lekas diambil-ambilin lagi ya, biar nggak bala kalau kata orang kita mah ya. Biar nggak bala guys. Ini juga nih salurannya mungkin kecil ya salurannya, jadi air-air dari saluran gotnya ini tuh meluap guys. Hujan sedikit juga jadi becek ya, intensitas yang sedikit juga hujan pasti airnya ngeluap. Jalanannya juga ini aduh kacau ya, masih belum diperbaiki nih yang sebelah sini. Ini yang kalau lewat sini nih belum sarapan, kocak-kocak ini perut, bahaya. Yang sebelah kanan udah rapi ya, sebelah kirinya getar-getar gini guys. Nah katanya di depan sana itu penggusurannya guys. Pusatnya tuh tadi kalau nggak salah mah ada satu beko ya yang standby di pertigaan depan gerbang PTI tuh, hanya agak-agak macet kayaknya ya. Ya agak-agak macet guys. Wow, sebelah kanan tuh lihat sendiri ya. Ini yang di sebelah kanan ini sudah dilakukan penggusuran guys. Ternyata beneran macet ya. Mulai dari sini guys, ada pengurus RW-nya juga nih. Oke, kita cari tahu. Jadi emang di sini tuh banyak para pedagang ya. Kayak kemarin yang gua lihat itu salah satunya jual-jualan kunci ya. Kunci-kunci terus kanebo gitu-gitulah. Ada juga tuh yang dagang-dagang cemilan guys, cemilan 10, 11. Nih dari sini ya mulainya nih. Tapi di sini ada tempat nongkrong guys, tapi nggak kayaknya ya, nggak kena digusur. Jadi emang awalnya dari sini nih. Udah mulai diangkut ya guys ya. Lumayan ini ya dikiloin, masih laku. Banyak besi-besi yang udah diangkut guys. Iya, udah mulai pada diangkut-angkutin. Puing-puingnya nih sisa-sisaannya seperti ini ya guys ya, penampakannya setelah ditertibkan sama pihak Pemkot mungkin ya. Sila. Ini gambarannya seperti ini guys. Kita masih berbenah ya untuk Bekasi yang lebih baik lagi ya guys ya. Harapan kita bersama. Sudah ditertibkan di pintu masuk PTI. Nah ini gerbang yang di depan.
Sudah rata ya guys ya. Memang mungkin ya dengan adanya bangunan-bangunan ini tuh agak mengganggu aja ya guys ya. Pondok Timur indah, tinggal seng-sengnya kayak gini nih, tinggal diangkut ya. Tadi sih gue ngeliat di depan sana tuh kayak ada beko, satu beko yang standby di sana ya guys. Kita lihat. Oh, masih ada. Siapa? Masih ada beko yang standby ya di depan. Nah, nih masih di situ juga nih, masih ada yang nempatin ternyata ya guys ya. Tuh, warung nasi masih standby. Tapi mungkin untuk selanjutnya harus angkat kaki ya guys ya. Diawasin oleh pemerintah setempat ya. Ada tentara juga ya. Pak. Nah, ini masih berlangsung ya alat beratnya untuk pengerukan saluran air yang di depan ini nih, yang mungkin agak mengganggu ya, karena emang dari salurannya itu mampet ke jalan ya guys ya. Nih, wow, sampahnya bukan main ya. Ini yang menyebabkan daerah sini tuh masih rentan sama banjir ya guys ya. Harus lalu lintas masih diatur ya sama Babinsa. Ikut turun ke jalan ya. Jadi untuk lumpurnya ini langsung diangkut ya. Langsung diangkut ke mobil truk ya, mobil bak, langsung diangkut. Langsung diangkut ke mobil bak. Kita lebih dekat lagi ya guys ya. Ini dia. Jadi emang dari pintu masuk PT ini tuh banyak genangan-genangan air ya dari meluapnya saluran air ini guys. Isinya itu udah lumpur semua ya. Makanya ini yang bikin jadi banjir ya guys ya. Tanggal 21 hari Sabtu ya guys ya. Pas banget ya nih di weekend. Jadi emang arus lalu lintasnya itu kayak gini guys. Agak-agak macet ya, ditambah lagi ada penertiban bangunan liar kayak gini ya. Pasti lebih macet lagi guys. Nah, ini udah mulai jalan nih, udah rada-rada penuh nih. Wow, ya, luar biasa sekali guys. Ngeri-ngeri sedep ya, takut kena mobil yang lewat sini. Oh, mana BMW ya guys ya. Hati-hati bang, mobil mahal bang. Awas bang, BMW ini bang. Mobil masa depan.
Sejauh ini cuman satu alat berat ya guys ya, yang kita lihat di sini guys. Kalau ditutup ini pasti macetnya parah ya guys. Tapi kalau nggak ditutup ngeri-ngerinya kayak gini, takutnya ini ujung bekonya nih tempat buat ngeruknya nyenggol mobil ataupun motor guys, bahaya sebenarnya ya. Tapi makanya ini sampai Babinsa turun ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas di sini guys. Mungkin juga salah satunya dari Karang Taruna setempat ya, pengurus RT RW ikut juga turun untuk membantu berlangsungnya penertiban pada hari ini guys. Diturunin alat beratnya yang mungil-mungil ya guys ya. Nah, emang bangunan liar yang berada di sini itu nggak banyak sebenarnya ya. Tapi ini salah satu meresahkan juga ya. Akses jalannya tuh udah sempit, kecil, ditambah ada bangunan-bangunan liar yang berada di pinggir jalan ya, di bahu jalan. Jadi lumayan ya, mungkin setelah nanti ditaruh tuh tadi hasilnya lumpur-lumpurnya itu mungkin ntar bakalan balik lagi ya guys ya, bakalan dikerok sampai arus air yang berada di seberang sana bisa kembali normal. Nah, ini udah mundur lagi ya sana, mungkin nunggu truk yang bakalan balik lagi ya, mengosongkan muatannya terlebih dahulu. Wow, banyak sekali guys. Ngeri-ngeri sedep. Mana yang lewat mobil-mobil bagus semua ya, takutnya kena ciduk. Awas mbak, aduh. Sebenarnya bangunan-bangunan liar di daerah Mutiara Gading sebenarnya banyak ya. Nggak tahu mulainya dari sini baru ke sana atau gimana ya. Seperti ini guys ya. Udah pasti macet. Oh, sentok. Oh, yang listrik. Ntar kita bakal cari narasumbernya ya. Macet parah ya guys ya. Tuh. Momennya pas buat malam minggu. Dibantu sama pengurus RT RW ya guys ya. Itu nggak bisa kita tengok baru pertonan ini. Bang, ini dari kapan dong ya? Dari kapan nih penggusurannya? Baru ya? Hari ini ya? Dari mana ke mana ini bang?
sampai Idola. Sampai? Idola. Oh, sampai Idola. Oh. Jadi emang banyak di sini Bang ya bangunan-bangunan liar ya Bang ya? Efeknya buat lingkungan setempat kira-kira apa Bang? Lebih enak lagi ya? Pastinya lebih bersih. Lebih bersih ya pastinya ya efeknya ya. Program Kang Dedi ya. Iya. Jadi lebih enak lagi guys, lebih tertata lagi nantinya ya. Tuh. Kita lihat lagi ya dari sana. Lebih tertata lagi nantinya pastinya guys. Dengan adanya penertiban ini. Bukan main ya ini lumpurnya, wow. Situasinya pas banget malam minggu ya, ditambah akses jalannya tuh emang agak sempit ya. Pak. Mundur ya. Tadi belum terlihat. Orang ada di sana, orangnya di sana. Jadi ikut langsung ya dari Pak Babinsa ini ke lapangan, langsung beliau yang menangani ya guys ya, sama pemerintah setempat guys. Jadi emang kalau nggak ditutup takutnya ada yang kesenggol ya, yang seperti tadi gue bilang riskan banget guys. Mau nggak mau harus diberlakukan one way, ya guys ya, agar lebih kondusif lagi guys. Renyah sekali. Parah ya jadinya ya. Pondok Timur Indah. Mau nggak mau harus diberlakukan one way guys. Yang arah dari sana harusnya ditutup biar nggak stuck ya guys ya. Intinya sejauh ini Bekasi masih terus berbenah ya guys ya, untuk menuju Bekasi yang lebih baik lagi, untuk menuju Bekasi yang lebih asri lagi. Jadi ada plus minusnya dari penertiban ini. Ada yang harus kehilangan mata pencahariannya ya, tapi di sisi positifnya lagi, lingkungan sekitar lebih tertata lagi pastinya. Warung nasi masih buka.
Mungkin dikasih kesempatan kali ya, dikasih toleransi sama pemerintah setempat untuk mengosongkan alat-alatnya ya yang berada di warung tersebut. Mungkin sini dulu ya informasi update dari gua. Semoga informasi yang bisa gua kasih untuk kali ini penertiban bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi mungkin nanti gua bakalan update lagi informasi tentang penertiban yang berada di Bekasi. Ya. Mungkin sekian dulu ya video yang bisa gue berikan informasinya. Buat kalian juga yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channel gue, karena subscribe itu gratis guys. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you.